Halo teman Spovi, semoga kalian sehat selalu ya. Bagaimana liburannya? Semoga menyenangkan, dan bagi kalian yang liburannya di rumah aja, tentu ada banyak hal menyenangkan yang bisa kalian nikmati selama liburan di rumah. Contohnya meluangkan waktu dengan keluarga, dengan game-game yang sangat sederhana. Nah, video kali ini saya mau ceritain alur film yang paling banyak di request oleh subscriber saya. Ya, benar sekali. Lanjutan dari cerita Paus Orca Willy, yaitu Free Willy 2. Film ini menceritakan tentang seorang remaja bernama Jesse yang reuni dengan sahabat orkanya, yaitu Willy. Di saat reuniannya, mereka harus menghadapi masalah, yaitu minyak yang tumpah di permukaan laut. Namun Jesse dan adik tirinya, Elvis, membantu Willy dan adik-adiknya bisa melewati tumpahan minyak tersebut dan kembali lagi kepada kawanannya di tengah laut. Koy langsung aja nostalgia dengan alur ceritanya. Tapi sebelumnya, lagi dan lagi saya ingin mengingatkan kalau video ini 100% spoiler. Dan maaf saya tidak menceritakan alur ceritanya dengan detail, karena faktanya hanya film itu yang bisa menceritakannya dengan sangat detail dan lengkap. Jadi saran aja bagi kalian yang belum nonton, mendingan nonton dulu baru lihat alur ceritanya. Oke, Koy Markinton. Di awal diperlihatkan kawanan Paus Orca yang sedang berenang sambil meloncat di tengah lautan. Mungkin teman-teman masih ingat dengan tokoh ini ya? Iya, Randolph. Dia bersama seorang wanita muda yang bernama Nadine yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri, dan mereka berdua sedang mencoba mendekati kawanan paus tersebut menggunakan sebuah kapal. Dengan menggunakan alat penangkap frekuensi suara, mereka mendengar suatu suara yang tak asing yang adalah suara Willy. Willy ada di dalam kawanan orca tersebut. Lalu scene berganti memperlihatkan Jesse yang sudah menjadi remaja yang sudah tidak nakal lagi, anak yang akrab dengan orang tua barunya, Glenn dan Annie, tapi dia mulai gampang tertarik saat melihat gadis seumurannya yang cantik. Di saat yang sama, Dwight datang mengunjungi rumah Jesse dan ingin menyampaikan suatu info penting untuk Jesse, yaitu kabar mengenai ibu asli Jesse yang ditemukan meninggal dunia di New York. Dan diinfokan juga kalau ibunya meninggalkan seorang anak yang berumur 8 tahun, yang adalah adik tiri Jesse. Perasaan Jesse jadi campur aduk. Dia berpikir kenapa ibunya tidak datang mengunjunginya tapi malah memiliki anak baru. Di sisi lain, Jesse juga menyesal karena dia tidak mencarinya ke New York. Lalu dia pergi ke sebuah dermaga tua untuk melampiaskan emosinya. Glenn menghampirinya, mencoba menenangkannya. Dia juga menambahkan kabar yang akan membuat Jesse menjadi kesal, yaitu adik tirinya akan tinggal bersama mereka. Ini merupakan peraturan dari Dwight dikarenakan salah satunya kerabat yang tersisa hanyalah Jesse. Di malam harinya, adik tirinya datang ditemani Dwight. Namanya adalah Elvis. Dari penampilannya kayaknya nih anak tengil. Jadi teringat saat dimana Jesse baru pertama kali datang ke rumah Glenn dan Annie. Esok harinya adalah saat dimana mereka akan pergi liburan dan berkunjung menemui Randolph. Selama perjalanan, Jesse kelihatan menutup diri dan kesal sama adik tirinya. Sewaktu di kapal penyeberangan, muncul Paus Orca yang mengikuti kapal tersebut dan Elvis terlihat sangat senang melihatnya. Lalu sesampainya di sana, mereka bertemu dengan Randolph, dan Jesse bersama Randolph berencana menaiki kapal pergi ke tengah laut untuk bertemu Willy. Di kapal, Jesse berkenalan dengan Nadine karena cantik. Matanya Jesse selalu memperhatikan Nadine, dan sampai-sampai dia ditegur sama Randolph. Lalu akhirnya mereka melihat kawanan Paus Orca di hadapan mereka. Dan yang membuat Jesse senang, akhirnya dia bisa melihat Willy lagi dengan sirip khasnya yang melengkung. Saat itu Willy dan keluarganya sedang berburu, sehingga Jesse dan Randolph memutuskan untuk kembali lagi esok harinya. Malam harinya sebelum tidur, Jesse dibuat kesal nih sama Elvis karena bertingkah seenaknya. Lalu kemudian Jesse pergi ke pinggir dermaga sambil memainkan harmonikanya. Dan tanpa sengaja harmonikanya jatuh ke air. Tapi tiba-tiba muncul sahabatnya, yaitu Willy, ke permukaan air. Akhirnya mereka reuni lagi. Jesse sangat senang banget. Pasti suara harmonika Jesse yang membuatnya datang menghampiri Jesse. Willy mengambil harmonika Jesse yang terjatuh. Lalu kemudian Jesse curhat lagi soal dirinya yang sangat sedih karena mengetahui info soal ibunya yang sudah meninggal. Willy mendengarkan curhatannya layaknya sahabat yang selalu perhatian. Namun pertemuan harus diakhiri karena Paus Orca lainnya yang adalah ibu Willy memanggil Willy. Nah, keesokan harinya Annie meminta Jesse untuk mengajak Elvis pergi bersama bertemu Randolph. Ya, dengan terpaksa Jesse mengajaknya. Sesampainya di kapal Randolph, ternyata ada problem dengan kapal sehingga kapal perlu diperbaiki dahulu. Lalu mereka bisa menuju lautan bertemu kawanan orca. Nah, melihat Nadine ingin pergi ke suatu tempat, Jesse yang lagi suka sama Nadine ini mengikutinya. Tapi sebelum dia mengikutinya, dia bilang ke Elvis dulu untuk pulang terlebih dahulu. Nah, Jesse diam-diam mengikuti Nadine. Ternyata Nadine pergi ke sebuah teluk kecil yang jadi tempat favoritnya, di mana dia bisa melihat beberapa orca datang untuk menggosok badan mereka dengan bebatuan di dasar laut.
Tidak sengaja Jesse terjatuh dan akhirnya Nadine mengetahui kalau Jesse mengikutinya. Mereka berdua bersama-sama melihat kawanan orka sambil Jesse memamerkan dirinya dengan memanggil Willy menggunakan harmonikanya. Willy pun datang, Jesse memperkenalkannya dengan Nadine. Nadine yang masih ketakutan mencoba untuk memegang Willy tapi malah disembur sama Willy. Jesse pamer lagi nih, dia nyebur ke air lalu naik ke punggung Willy. Nadine sangat kaget melihatnya. Nah, Elvis yang ternyata mencoba mengikuti Jesse juga sangat kaget melihat Jesse bisa menaiki punggung orka dan berenang bersama-sama. Lalu Elvis diam-diam turun dan mau mencoba mendekati adik Willy yang bernama Little Spot, malah disembur juga dengan air. Akhirnya Elvis juga kebasahan lalu dia kabur. Tidak jauh dari mereka ada sebuah kapal tanker minyak yang ukurannya besar mencoba berlabuh di teluk tempat mereka liburan, dan kapal tersebut tentunya mengganggu kawanan keluarga Willy. Lalu scene memperlihatkan di mana Elvis, Glenn, dan Annie yang lagi barbekyuan, dan saat itu Elvis berbohong pada Glenn dan Annie kalau dia melihat Jesse berciuman dengan Nadine. Nah, Glenn langsung menghampiri Jesse dan memberikan nasihat-nasihat untuk anak muda yang lagi kasmaran nih. Nah, Jesse bilang ke Glenn faktanya kalau dia tidak berciuman dengan Nadine. Baru ketahuan lah kalau Elvis berbohong. Nah, karena berbohong, Elvis dihukum untuk tidak keluar dari tenda. Keesokan harinya mereka kembali lagi ke tempat favorit Nadine untuk berenang bersama Willy dan adik-adiknya. Elvis sendiri bermain sembur-semburan dengan Little Spot, dan malam harinya di tenda Jesse bertanya kepada Elvis apakah ibunya pernah bercerita tentang dirinya kepada Elvis. Tapi Elvis menjawab tidak. Kemudian Elvis nangis karena merindukan sang ibu. Nah, di sisi lain kapal tanker minyak akan melanjutkan perjalanannya, tapi sang kapten memerintahkan untuk mempercepat kapalnya karena mereka akan terlambat untuk mengantar muatan minyak mereka. Tanpa disadari mereka memasuki wilayah yang dangkal dan membuat kapal tersebut karam sehingga merusak bagian bawah kapal. Minyak pun mengalir bocor keluar dari kapal dan memenuhi perairan di mana kawanan keluarga Willy berada. Nah, di pagi harinya Jesse yang mendapatkan firasat aneh pergi ke pantai bersama Elvis. Nah, terlihat adik Willy yang bernama Luna terdampar di pantai dalam keadaan tubuh yang berlumuran minyak dan kesehatannya tidak baik. Segera mereka memanggil Randolph. Mereka mencoba membersihkannya namun sangat dikhawatirkan jika minyak-minyak itu masuk ke dalam paru-paru Luna. Mereka mencoba bersama-sama mendorong Luna kembali ke perairan. Karena perairannya yang dipenuhi minyak, Willy, Luna, dan Little Spot tidak bisa kembali ke kawanan mereka dan bertemu ibu mereka. Beberapa jam kemudian, teluk sudah dipenuhi oleh media yang ingin meliput tentang kejadian karamnya kapal dan telah merusak ekosistem di sana dengan tertumpahnya minyak. Sang pemilik perusahaan minyak juga datang untuk melihat keadaannya. Dan Dr. Paus yang bernama Kate juga tiba untuk membantu penyembuhan Luna. Di saat Dr. Kate ingin menyuntik Luna, Willy marah dan menyerang perahu karet Dr. Kate. Mereka kesulitan sehingga sang pemilik perusahaan meminta bantuan Jesse untuk membantu Dr. Kate memberikan obat pada Luna. Jesse mau asal sang pemilik perusahaan ini berjanji untuk mengembalikan Willy, Luna, dan Little Spot kepada keluarganya yang menunggu di tengah laut. Nah, mereka pun setuju. Lalu scene beralih pada Elvis yang menyendiri karena merasa semua orang hanya berfokus pada Jesse, tidak padanya. Annie segera menemuinya dan mengatakan bahwa apa yang dipikirkan itu salah. Elvis juga menyatakan keinginannya untuk membantu paus-paus itu, dan Annie sepakat untuk mengandalkan bantuan Elvis. Oke, sekarang Jesse akan melakukan tugasnya untuk mengalihkan perhatian Willy kepadanya, sehingga Dr. Kate bisa menyuntikkan obat pada Luna. Awalnya Willy datang dengan marah, beberapa kali dia menabrak Jesse, tapi Jesse berupaya menenangkannya dan akhirnya Willy menjadi tenang. Jesse memberikannya ikan salmon kesukaan Willy agar perhatiannya bisa tertuju pada Jesse. Dr. Kate akhirnya bisa menyuntikkan obat ke tubuh Luna. Mereka berhasil. Malam harinya di tenda, Jesse menceritakan kembali cerita orang Indian yang pernah diceritakan Randolph padanya kepada Elvis. Dan terlihat Jesse mulai membuka hatinya untuk sebuah ikatan persaudaraan dengan adik tirinya Elvis. Di pagi harinya, Jesse mendapati Luna yang terdampar lagi di pantai dan terlihat masih sakit. Randolph mengajak Jesse untuk mencari obat tradisional untuk Luna di hutan. Elvis yang ingin ikut tidak diperbolehkan Jesse. Lalu ketika Elvis ingin membantu mendorong Luna kembali ke perairan, malah dimarahi oleh Glenn dan Annie yang memintanya untuk tidak perlu ikut membantu karena sangat berbahaya. Karena merasa tidak dianggap, Elvis menjadi kesal. Dia mengambil dompet Glenn lalu pergi menuju pelabuhan untuk kembali lagi ke New York. Setelah berhasil mengembalikan Luna ke perairan dalam, Annie baru menyadari kalau dia melanggar kesepakatannya dengan Elvis. Lalu kemudian Annie dan Glenn pergi mencari Elvis di tenda tapi tidak ada. Di sisi lain, Jesse dan Randolph mencari tumbuhan-tumbuhan di hutan yang akan dijadikan obat ramuan untuk kesembuhan Luna. Nah, di dekat pelabuhan kapal feri, Glenn dan Annie terus mencari Elvis. Elvis berupaya untuk bersembunyi di sebuah kapal boat agar tidak ditemukan oleh mereka.
Lalu malamnya, Jesse dan Randolph pergi lagi ke dermaga untuk menyuapi Luna dengan obat tradisional yang sudah mereka racik. Mereka berharap obat itu bisa benar-benar menyembuhkan Luna. Keesokan harinya, Luna terlihat sudah semakin sehat karena khasiat dari obat tradisional Randolph. Sedangkan di sisi lain, selagi menunggu kapal feri, Elvis membeli kopi dan kue untuk sarapannya. Dan tanpa sengaja dia mendengar pembicaraan sang pemilik perusahaan minyak dengan seorang mengenai rencana mereka untuk menjadikan Willy, Luna, dan Little Spot menjadi binatang atraksi yang nantinya akan mendatangkan banyak keuntungan buat mereka. Elvis yang mendengar itu langsung membatalkan kepergiannya dan berupaya kembali ke teluk tempat mereka berlibur untuk memberitahu Jesse dan yang lainnya. Nah, di sana jaring-jaring sudah dipersiapkan untuk membatasi ruang gerak Willy dan adik-adiknya sehingga mempermudah untuk mengangkat mereka. Orang-orang suruhan si pengusaha minyak ini juga sudah mulai berencana untuk mengangkat Willy dan adik-adiknya. Nah, kepada media, si pengusaha minyak ini merubah kesepakatannya dengan Jesse dengan mengatakan kalau Willy dan adik-adiknya akan dipindahkan ke pusat penyelamatan marinir, tidak dikembalikan lagi ke keluarganya. Di saat yang sama, Elvis datang dan mengatakan kepada Jesse apa yang telah didengarnya mengenai rencana si pengusaha minyak ini kepada Willy dan adik-adiknya. Jesse percaya dan segera menemui si pengusaha minyak itu lalu mendorongnya dan jatuh ke air. Willy juga dengan kekuatannya langsung menabrak perahu yang dipakai oleh orang-orang yang lagi mengangkat Little Spot sehingga Little Spot pun bisa kembali lagi terlepas. Jesse, Nadine, dan Elvis segera menggunakan perahu boat milik Glenn untuk menuntun Willy dan adik-adiknya kembali ke tengah laut. Masih ada jaring pembatas di depan mereka. Jesse meminta Willy untuk melakukan lompatan agar jaring pembatas itu terbuka. Willy pun melakukannya. Jaring pembatas sudah terbuka, masih ada tantangan lagi yaitu minyak di perairan. Di saat yang sama, kapal tanker yang sudah karam mulai mengeluarkan api dan kemudian meledak, sehingga membuat permukaan air dipenuhi dengan api. Jesse dan kawan-kawan terus menuntun Willy dan adik-adiknya untuk keluar. Willy dan adik-adiknya berhasil menyelam ke bawah permukaan laut yang berapi dan lolos dari area laut itu yang dipenuhi minyak. Nah, sedangkan boot Jesse dan kawan-kawan rusak karena menabrak batu. Mereka sekarang terjebak di area laut yang berminyak di mana sekitar mereka sudah dikelilingi oleh api. Semakin lama, api semakin mendekati mereka, dan mereka tidak bisa kemana-mana. Elvis mulai panik, tapi Jesse mencoba menenangkannya. Tapi tiba-tiba helikopter patroli laut akhirnya datang untuk menyelamatkan mereka. Dimulai dengan menaikkan Elvis ke helikopter, lalu kemudian Nadine, dan yang terakhir Jesse. Tapi sangat disayangkan, Jesse tidak berhasil menaiki helikopter itu karena dia terjatuh ke tengah laut yang dipenuhi api. Helikopter memutuskan untuk kembali karena masalah mesin dan demi keselamatan korban yang sudah tertolong. Dan Jesse pun tidak terselamatkan. Bukan gitu ceritanya. Ternyata Willy sang sahabat kembali lagi untuk menyelamatkan Jesse. Jesse langsung memegang sirip Willy dan menaiki punggung Willy. Mereka bersama-sama menyelam untuk melewati permukaan laut yang penuh dengan api dan akhirnya sampailah mereka di kapal Randolph. Randolph, Glenn, dan Annie sangat senang mengetahui Jesse selamat. Nah, waktunya perpisahan lagi dengan Willy. Mereka semua berterima kasih kepada Willy karena telah menyelamatkan Jesse. Dan kemudian Jesse memberikan isyarat dan akhirnya Willy pergi meninggalkan sahabatnya dan kembali lagi ke keluarganya. Para petugas datang dengan membawa Elvis dan Nadine. Lalu di situ Elvis memberikan sesuatu kepada Jesse, yaitu foto ibunya dengan Jesse yang saat itu masih kecil. Elvis menceritakan kalau sebenarnya ibunya selalu menceritakan tentang Jesse kepadanya. Jadi Jesse menemukan jawaban yang pasti bahwa ibunya selalu menyayangi Jesse. Scene terakhir menunjukkan kawanan paus orca yang berenang di tengah laut yang mungkin adalah Willy dan keluarganya. Lalu film pun selesai. Senangnya kita bisa melihat lagi Jesse dan Willy bisa bertemu lagi. Berharap kita juga bisa bertemu sahabat kita yang sekarang tinggal jauh dari kita. Pasti sangat senang kalau kita bisa bertemu mereka lagi. Pesan moral lainnya dari film ini yaitu jagalah lingkungan di mana kita tinggal. Ingat bahwa bukan kita saja yang tinggal di bumi ini, tapi ada binatang-binatang juga yang sangat bergantung dengan bumi ini. Kalau kita menjaga melestarikan alam, itu berarti kita membantu binatang-binatang di sekitar kita tetap hidup dengan aman. Nah, bagaimana dengan kalian? Pesan moral apa yang kalian dapat dari film ini? Komen di bawah. Terima kasih dan bye.